Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Koba. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bab keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, siswa dapat mengidentifikasi dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan manfaat sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kedua, siswa dapat mengelompokkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan manfaat sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang keempat, siswa dapat merumuskan prosedur praktik sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yang pertama sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf atau sholat sunnah gerhana matahari, yang keempat sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan, dan yang kelima sholat sunnah istisqa atau sholat meminta hujan. Yang kita bahas pertama kali adalah sholat Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri: sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal di tahun Hijriyah. Jadi sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal di tahun Hijriyah. Hukum sholat sunnah Idul Fitri adalah sunnah muakkadah atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Jumlah rakaat pada sholat sunnah Idul Fitri itu 2 rakaat. Nah, masing-masing rakaat itu terdiri dari rakaat pertama 7 kali takbir, sedangkan pada rakaat kedua itu 5 kali takbir. Di sela-sela takbir 7 kali dan takbir 5 kali itu disunnahkan membaca tasbih. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini ada lafaz niat sholat sunnah Idul Fitri dan lafaz bacaan tasbih usolli sunnatan la'idil fitri raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Apabila seseorang menjadi imam, maka lafaz niatnya menggunakan imaman, sedangkan bagi yang menjadi makmum menggunakan makmuman. Kita baca lagi untuk lafaz bacaan tasbihnya di sela-sela takbir 7 kali dan 5 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini lafaz tasbih yang paling sempurna. Kemudian sholat Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha: jadi sholat sunnah Idul Adha itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Nah, hukum sholat sunnah Idul Adha adalah sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian jumlah rakaat sholat Idul Adha itu sebanyak 2 rakaat. Jumlah takbir
Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, ini lafaz niat dan lafaz tasbih pada sholat sunnah Idul Adha. Usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini lafaz niat sholat Idul Adha bagi yang menjadi makmum, sedangkan yang menjadi imam diganti imaman. Usolli sunnatan Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala. Sedangkan bacaan tasbihnya subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tata cara sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lihat pada poin A, jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Kemudian poin B, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Poin C, sholat dimulai dengan menyeru as-sholata jami'ah, jadi tanpa azan dan iqomah. Poin D, membaca niat sholat Idul Fitri atau membaca niat sholat Idul Adha. Niatnya ada di dalam hati. Poin E, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Poin F-nya membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah, pada rakaat pertama itu mengangkat takbir 7 kali. Di sela-sela takbir 7 kali itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lanjut di poin H, membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Poin I, setelah itu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian di poin J, pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri. Sama bacaannya seperti bacaan takbir 7 kali. Kemudian poin K itu membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Poin I, melakukan ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Poin M, setelah salam disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Yang ketiga, sholat kusuf. Pengertian sholat kusuf terlebih dahulu. Jadi sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Jadi sholat kusuf, sholat sunnah 2 rakaat yang kita laksanakan apabila terjadi gerhana matahari. Hukum sholat sunnah kusuf, hukumnya sunnah muakkadah, jadi sangat dianjurkan. Ketika terjadi gerhana matahari, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat kusuf secara berjamaah. Jumlah rakaat sholat kusuf itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, namun ada perbedaan pelaksanaan sholat kusuf dengan sholat sunnah lainnya. Setiap rakaat melakukan ruku sebanyak 2 kali. Jadi setelah ruku iktidal, tidak langsung sujud, tetapi membaca lagi surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat yang panjang, kemudian baru ruku lagi. Jadi dalam 1 rakaat itu rukunya sebanyak 2 kali. Adapun bacaan lafaz niat sholat sunnah gerhana matahari, usolli sunnatal kusufi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini lafaz niat yang menjadi makmum.
Sedangkan yang menjadi imam, kata-kata makmum itu diganti dengan imaman. Usolli sunnatal kusufi rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat khusuf. Oke, kita lihat pengertian sholat khusuf. Jadi kalau sholat khusuf itu sholat gerhana matahari, sedangkan khusuf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana bulan. Hukum sholat khusuf adalah sunnah muakkadah. Jumlah rakaatnya sholat khusuf dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, perbedaan sholat sunnah khusuf dengan sholat sunnah lainnya pada pelaksanaan ruku. Jadi sholat sunnah khusuf dan kusuf itu setiap rakaatnya melakukan ruku sebanyak 2 kali. Adapun bacaan lafaz niat sholat sunnah gerhana bulan adalah usolli sunnatal khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala bagi yang menjadi makmum, sedangkan yang menjadi imam makmuman diganti dengan imaman. Usolli sunnatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, ini tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gambar nomor pertama yaitu takbiratul ihram. Gambar yang kedua membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat panjang atau surat panjang, kemudian setelah itu ruku pada gambar ketiga. Pada gambar keempat iktidal. Setelah iktidal itu tidak langsung sujud, tetapi dilanjutkan dengan bersedekap kembali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian surat di dalam Al-Quran. Setelah itu baru ruku untuk yang kedua kalinya. Setelah ruku, bangkit dari ruku, iktidal, kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua. Nah, setelah rakaat kedua, setelah kita ulangi lagi dari nomor 1 sampai 10, di nomor 12-nya baru tasyahud akhir. Yang ke-13-nya baru mengucapkan salam. Nah, adapun sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, di sini contohnya ada 3. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Pengertian sholat rawatib. Jadi pengertian sholat rawatib itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Nah, sholat sunnah rawatib itu dibagi 2 bagian. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan ghairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Lafaz niat sholat qobliyah zuhur atau lafaz niat sholat sunnah sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur. Usolli sunnataz zuhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Aku niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Tata cara sholat rawatib. Yang pertama niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Letaknya ada di dalam hati. Sedangkan yang kita ucapkan tadi itu disebut dengan lafaz niat, bukan niat. Bedanya lafaz niat itu diucapkan, sedangkan niat itu yang terbersit di dalam hati. Kemudian setelah niat kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat
seperti tata cara sholat sunnah pada umumnya. Kemudian setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, dilanjutkan terakhir dengan salam. Demikianlah materi pembelajaran kita pada kali ini tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Kita akhiri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.